Halo, assalamualaikum. Kembali lagi ke tutorial Praxis untuk lesson yang kedua, yaitu tentang submerged construction of an excavation. Kalian bisa baca di tutorial Praxisnya sendiri nanti. Rencananya di dalam pemodelan ini akan dibentuk seperti gambar tersebut. Jadi lapisan tanahnya ada clay dan sand, terus kemudian dipasang diafragma wall dan ada beban 5 kN, beban alat berat kita misalkan 5 kN per meter persegi, kemudian dipasang stud. Karena ini simetris, kiri kanan sama, sehingga untuk mempercepat pemodelan kita akan memodelkan separohnya aja pemodelannya. Oke, kita lanjut aja, klik file, kemudian ke project properties, kita isi di title-nya lesson 2. Kemudian di komennya kita isi submerged construction of an excavation. Kemudian di tab model kita isi xmin, xmax, ymin dan ymax. Xmin nya kita isi 0, kemudian xmax nya kita isi 65, ymin nya kita isi minus 30, dan ymax nya kita isi 20. Untuk modelnya kita pilih plane straight karena menerus. Kalau pondasi yang melingkar kita bisa modelkan dengan aksi simetri. Untuk elemennya kita defaultkan aja 15 knot. Oke. Kemudian untuk gridnya kalian bisa atur di bawah. Untuk spacing dan numbernya kita defaultkan aja, kita pilih 1. Oke. Kemudian kita lanjut mendefinisikan stratigrafi tanahnya dengan cara klik per hole. Kita posisikan per hole-nya itu di 0,0. Oke, klik. Kemudian kita add 2 layer untuk tanah sand dan clay. Kemudian headnya, water levelnya kita isi 18 meter. Kemudian di layer pertama topnya kita isi 20, bottomnya 0, dan yang kedua bottomnya minus 30. Oke, berarti terbentuk 2 clay dan sand. Kita definisikan materialnya. Yang pertama clay, kemudian material modelnya kita buat bukan more column. Di sini akan memodelkan dengan soft soil dan hardening soil. Untuk clay-nya kita gunakan soft soil. Dan drainage type-nya nanti menggunakan Andrain A. Di dalam praxis ini ada Andrain A, B, dan C. Kalian bisa mempelajarinya di tutorial praksis sendiri maupun di beberapa manual di luar. Untuk gamma ansatnya kita isi 16 dan gamma satnya kita isi 18. Oke, default. Masuk ke parameter, lambdanya kita isi 3 kali 10 pangkat minus 2. Kemudian kapanya 8,5 kali 10 pangkat minus 3. Alternatifnya default, kita isi langsung ke koesinya 1, B nya kita isi 25, di latensinya kita biarkan 0, dan untuk di angka Poissonnya kita defaultkan aja, dan K0 nya langsung ke groundwater kita isi KX dan KY nya 0,001. Kemudian interface nya kita
buat manual air internya, nanti kita akan isi 0,5. Kemudian inisialnya untuk OCR kita isi 1, untuk buffer bordernya kita isi 5. Kanal determinasinya kita biarkan otomatis. Oke, sekarang kita definisikan yang pasir. Kita bikin modelnya dengan hardening soil. Gamaan saja 17, gamaan saja 20. Parameternya kita isi E50 nya 4 kali 10 pangkat 4. OID nya otomatis terisi sama dengan E50, sedangkan EUR nya terisi otomatis 3 kalinya dari E50. Kalau kalian punya data lain sesuai dengan labnya, kalian bisa isi berbeda, tidak apa-apa kalau hasil default praksisnya seperti itu. Untuk alternatifnya kita biarkan M nya kita defaultkan setengah, inisialnya setengah juga, kohesinya kita isi 0, P nya kita isi 32, dan dilatansinya kita isi 2. Cohesion rasionya default, K0 nya default. Kita lanjut aja ke groundwater. KEKY nya kita isi 1 karena pasir. Kemudian interface nya kita bikin manual, dan R internya kita isi 0,67. Kemudian lanjut ke inisial, kita defaultkan semua kanal otomatis. Oke, kita langsung assign aja, bisa drag and drop ya, atau bisa dipilih seperti ini ya. Oke, untuk statika Vitana sudah selesai. Kita lanjut ke mode struktur. Nanti kita akan bikin line load, kita akan bikin diafragma wallnya, strutnya, dan batas galiannya. Pertama kita akan bikin diafragma, dinding diafragma dengan plate. Kemudian kita gambar di poin 50,20. Oke, 50-20 sedalam 30 meter, itu 50 minus 10. Kemudian kita definisikan plate-nya, kita isi diafragma. Kemudian kita menggunakan elastic isotropik. Untuk normal stiffness-nya, EA nya kita isi 7,5 dikali 10 pangkat 6. Kemudian flexural rigidity-nya, EI nya diisi 1 kali 10 pangkat 6. Kemudian B nya kita isi 10, dan Poisson ratio-nya sementara kita biarkan 0 dulu. Untuk W nya kita isi 10 karena berada di dalam tanah. Karena di dalam tanah, dalam finite element harus dikurangi dengan gamma tanah. Misalnya
wallnya itu beton yang 24 harus dikurangi dengan berat volume tanah mungkin 14 kilonewton per meter kubik, sehingga ketemu 10 seperti itu. Kalau dia di luar bisa kalian isi full 24. Oke, kita drag and drop. Sudah aktif dengan berwarna biru. Kemudian kita buat positive interface dan negative interface supaya erinter yang sudah kita definisikan berlaku dalam perhitungan. Berikutnya kita akan bikin line load di atas dari dinding diafragma. Oke, kita buat di 43,20 sampai 48,250, lebar 5 meter. Sudah. Terus kita definisikan bebannya di QY nya minus 5 kN per meter. Sudah. Kemudian kita bikin garis galian dengan meng-create line. Untuk create line, klik tombol ini, terus pilih create line, kemudian kita buat garis galian di 5018 sampai hingga 6518, kemudian di 5010 sampai di 6510, ya, menerus. Kemudian garis galian yang bawah sudah ada otomatis dari soil stratigraphy yang sudah kita bikin, jadi tidak perlu kita bikin lagi melalui line. Sekarang kita bikin strutnya sebetulnya menerus sampai ke diafragma sebelahnya, karena kita pemodelannya separuh, kita modelkan sampai ke tepi aja sepanjang 15 meter. Kita klik di 5019. Nah, kebetulan arah strutnya sudah benar ke arah galian. Kalau kalian ingin merubah ke sisi kirinya, kalian bisa pilih di Selection Explorer sisi kiri. Nantinya kita isi di direction X nya, kita pilih minus, ya. Kalau minus akan berubah ke arah sisi kiri. Karena ini galiannya sisi kanan, kita isi 15 meter. Oke. Kemudian kita definisikan si strutnya. Ya, sepanjang 15 meter. Kita definisikan strutnya di material. Di material kita pilih anchor, klik new, kemudian kita isi strut. Kita gunakan material tabnya elastik aja. Normal stiffness CA nya kita isi 2 kali 10 pangkat 6 dan L spacingnya 5 meter. Oke. Kemudian kita
dipilih assign dengan klik itu, kemudian di selection explorer kita pilih strat. Setelah aktif berubah menjadi warna hitam. Oke. Sudah lengkap untuk pemodelannya. Kita bisa lanjut ke mode generating mesh. Nah, generating mesh kita standar aja biar cepat. Kita gunakan yang medium default. Klik OK ya, sudah selesai. Kita bisa lihat meshnya di tombol kaca besar. Oke, continue. Ya, seperti ini meshnya. Kita yang sudah kita bikin close saja. Kita lanjut ke mode stage construction. Ya, seperti ini. Kemudian kita pilih initial phase, klik double, pastikan di kanal prosedur karena tanahnya horizontal, tidak ada perbedaan elevasi, dan pastikan semua klaster tanah aktif ya. Kemudian kita tambah fase 1. Fase 1 kita akan memasang line loadnya dan pasang dinding diafragmanya. Pada tahap ini nanti dua struktur tersebut, beban dan dinding diafragmanya, kita aktifkan. Kita namakan ID-nya external load. Klik OK. Kita aktifkan. Klik kanan activate. Sedangkan untuk plate-nya kita pakai selection di situ. Kita pilih select line. Ya, terus pilih select plate, kita kotakin. Klik kanan dan activate. Kita lihat di selection explorer sudah tercentang semuanya. Sudah aktif baik plate-nya dan interface-nya. Oke, kita lanjut ke fase kedua. Fase kedua itu adalah galian di garis pertama atau first excavation. Oke, kita klik double di fase kedua. ID-nya kita isi first excavation. Fase kedua berangkat dari fase yang external load. Oke, di galian pertama kita klik kanan dan diactivate. Sudah tergali. Terus kita lanjut ke fase ketiga. Oke, di fase ketiga kita akan memasang strut. Oke, strutnya kita klik dan klik kanan activate. Oke, sudah warna hitam, sudah aktif. Tahap berikutnya keempat, galian tanah yang kedua atau second excavation. Di ID-nya kita akan isi dengan nama second excavation. Oke, kita deactivate tanah yang kedua ya. Nah, untuk hasil deactivate ini tidak merubah dari pore pressure-nya. Kalau kalian ingin merubah pore water pressure-nya, bisa menggunakan mode flow condition. Cuma dalam lesson ini kita tidak merubah karena dalam model memang dibuat terendam. Dalam tutorial pun ini adalah terendam, jadi kita biarkan saja. Kalau ingin merubah, kalian bisa pakai mode flow condition. Oke, kita lanjut ke tahap ketiga, tahap galian ketiga. Ini di fase kelima, kita isi third excavation. Klik OK, kita klik
deactivate. Kita lihat ketiga. Oke. Untuk model sudah selesai. Kemudian kita pilih point, selection point untuk bagian perpindahan yang terbesar. Dalam tutorial diarahkan untuk perpindahan terbesar atau displacement terbesar ada di 50,10. Untuk memilih poinnya kalian bisa klik tombol yang ada di bawah kaca besar, continue. Oke, kalian bisa cari poinnya di search closest, isi 50, B-nya 10, klik, ya itu banyak note di situ, atau kalian bisa cari dari gambar. Untuk poinnya ada di pojok kiri bawah. Nah, itu poinnya, kalian sesuaikan di 50,10. Klik dan muncul di situ, artinya sudah aktif. Kita klik update, terus kita kalkulasi. Oke, kita tunggu semua perhitungan di fase-fase itu selesai. Jika berhasil perhitungannya, itu akan berubah warna hijau centang di sisi kiri, yaitu oke, kita akan lihat resultnya di fase kelima seperti apa dengan klik di bawah tombol kalkulasi. Oke, continue. Ya, seperti ini hasilnya. Terlihat displacement terbesar itu di 0,09 meter, dan terlihat di strukturnya memang displacement terbesar ada di poin 50,10 sesuai dengan yang ada di tutorial. Kalian bisa melihat displacementnya di bawah, atau mau dipilih total displacement, ini akan terlihat juga seperti ini, dan ada gaya water pressure-nya karena memang ini terendam. Terus kalian bisa lihat gaya di plate-nya dengan memilih tombol T atau select structure, klik double di bagian plate-nya. Ya, ini keluar displacement-nya sebesar 0,08. Kemudian kalian bisa lihat momen dan shear-nya seperti ini. Untuk gayanya maksimum dan minimum value-nya ada di bawah. Kalian bisa ambil ini untuk merencanakan dimensi dan besar tulangan dari dinding diafragma, karena di Plaxis hanya mengeluarkan maksimum dan minimum value-nya aja. Untuk perencanaan strukturnya tersebut di luar dari program Plaxis. Untuk melihat tampilan yang sebelumnya, kalian bisa klik window, klik yang nomor 1, ya ini tampilan yang sebelumnya. Itu cara memilih tampilan yang sudah kita buka. Kalian juga bisa melihat effective principal stress-nya, ya seperti ini. Kemudian kalau ingin membuat kurva grafik antara displacement dan M stage, kalian bisa pilih X-nya itu di total displacement dan Y-nya di M stage. Seperti ini hasilnya. Kalau kalian ingin melihat di fase 5 aja, bisa klik kanan setting, pilih yang node, kemudian passes, dicentang hanya yang bagian fase 5. Oke, klik OK, apply, ya jadinya seperti ini, cuma yang fase 5. Kalau kalian ingin memasukkan legendanya ke dalam chart, klik kanan, view, legending chart, ya kalian bisa geser-geser sesuai posisi yang kalian suka. Kalian bisa merubah namanya itu juga di klik kanan setting, chartnya, chart 1 misalnya ini,
bisa diganti dengan nama, maaf, pencet, kita ulangi, klik kanan setting, satunya kita ganti displacement. Oke, terus yang Note 1735 bisa diganti juga, misal garis displacement. Oke, ya berubah. Kalau kalian merubah ketampilan semula, bisa klik kanan setting, terus faces, select all, oke, kembali seperti semula. Ya, sampai di sini tutorial yang lesson kedua untuk praksis, sampai ketemu lesson yang ketiga.